signed a new deal. Kapal patroli Malaysia turut menghalangi negara tetangga Indonesia tengah bersemangat membangun kawasan ekonomi khusus. Wow, rupanya Singapura sudah mulai panik saat Indonesia gabung di aliansi BRICS. Sebelumnya, kita pernah membahas perairan Selat Malaka yang menjadi ujung tombak Singapura untuk meraup cuan dari kapal-kapal yang melewati selat tersebut. Namun Singapura rupanya tak main-main menanggapi keanggotaan Indonesia di organisasi BRICS. Ya, Singapura ketar-ketir Indonesia mendominasi perairan Selat Malaka karena rumornya Pak Prabowo akan membuat pelabuhan super besar untuk menandingi pelabuhan Singapura. Proposal itu sudah masuk dalam meja Pak Prabowo, tinggal menunggu eksekusinya. Tak mau perekonomiannya melemah, Singapura mengajak Malaysia untuk bekerja sama mengembangkan zona ekonomi khusus. Ya, lagi-lagi Indonesia nggak diajak main. Sepertinya kedua negara tersebut tak mau jika Indonesia menjadi negara maju. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Malaysia dan Singapura telah melihat keberhasilan Indonesia membangun KEK di sejumlah wilayah di tanah air. Hal tersebut yang menginspirasi Malaysia dan Singapura untuk mendirikan kawasan ekonomi khusus Johor Singapura. Mereka lihat, terutama Malaysia, bahwa itu menjadi salah satu keberhasilan Indonesia kembangkan kritical mineral. Mereka ingin mengkopi itu untuk bidang inovasi digital, termasuk untuk AI dan cloud computing dan lain-lain, ungkap Airlangga. Ya, lagi-lagi Indonesia nggak diajak proyek besar tersebut. Proyek ini membuat Indonesia semakin tertinggal oleh tetangga-tetangganya. Kerjasama Malaysia-Singapura bertujuan mengembangkan chip atau semikonduktor yang mana chip itu digunakan oleh produk-produk elektronik modern, mulai dari kendaraan otomotif, ponsel, komputer, hingga peralatan medis. Industri semikonduktor merupakan industri global yang merancang, mengembangkan, memproduksi, dan menjual semikonduktor dan produk terkait. Industri chip semikonduktor memproduksi perangkat elektronik kecil yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Tanpa chip ini, peralatan-peralatan elektronik itu tak bisa digunakan. Sebenarnya tahun 2024 kemarin Amerika Serikat pernah mau mempersiapkan Indonesia masuk dalam pembuatan komponen semikonduktor, dan Cina juga berencana dan berminat pada bagian wafer semikonduktornya. Namun apa yang terjadi? Hal itu membuat negara tetangga sendiri tidak senang, sehingga sering mengganjal Indonesia dengan isu-isu lingkungan. Pemerintah tengah menyiapkan untuk pembangunan pabrik semikonduktor dengan mengandalkan investasi dari Amerika Serikat dan juga China. Airlangga juga menjelaskan sebelumnya, Indonesia pernah memproduksi komponen semikonduktor. Namun pada akhirnya investor pindah ke Malaysia akibat dari regulasi yang diterapkan. Ya, benar sekali. Negara yang bisa menciptakan alat ini dipastikan akan menjadi negara maju yang bisa mengendalikan perdagangan dunia. Nah, jadi gimana bos? Menurut kalian tentang sepak terbang Indonesia menanggapi tetangga yang kurang senang kalau kita sukses? Memang sedalam-dalamnya laut masih bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu bos? Di depan kita baik, tulus, tapi di belakang kita saling tusuk. Silahkan tulis keluh kesah kalian di kolom komentar.